Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast horor yang siap mengantarkan kalian semua molor. Selamat malam sobat podcast horor masa kini. Di episode kali ini gua mau membawakan sebuah cerita nyata dari akun Facebooknya Ikin King yang berjudul Sasak Abang Jati Barang. Ini cerita yang ada di sebuah kabupaten Jati Barang. Mau tahu kayak apa ceritanya? Penasaran? Tetap di podcast horor masa kini. Sebelum gua ke ceritanya, gak lupa gue mau ngingetin kalian semua buat subscribe, like, komen, dan share channel gue. Habis itu nyalain juga loncengnya. Terima kasih banyak yang udah support channel gue sampai sejauh ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Oke, langsung aja kita menuju ceritanya. Tentunya pasang headset kalian, matikan lampu kamar, dan lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Cerita ini cerita yang sudah lawas. Tepatnya kisah ini terjadi pada tahun 1983. Cerita ini diceritakan oleh sang supirnya sendiri. Dia bernama almarhum Sanuri P.O. Kopayu, salah satu armada angkutan umum Indramayu Cirebon. Pagi itu seperti biasa, bis keluar dari garasi dan melaju perlahan membelah jalanan aspal yang melintasi jalur kereta api Kertasmaya Haji Darmin. Pagi itu cukup banyak penumpang yang ada di dalam bis P.O. Kopayu, membuat sang kenek bersemangat untuk berteriak-teriak sambil mengetekkan koinnya di pintu masuk bis. Kenek itu berteriak, "Cirebon, Cirebon, Cirebon, ayo, ayo, Cirebon, Cirebon." Begitu juga sang supir. Melihat bisnya ramai dengan penumpang membuat sang supir semangat untuk mengemudi. Singkat cerita, P.O. Kopayu sudah sampai di terminal Cirebon. Sang kenek pun berteriak kembali untuk memberitahu penumpang bahwa sudah sampai di Cirebon. "Cirebon habis, Cirebon habis, ayo, ayo, Cirebon habis, habis." Menandakan semua penumpang untuk turun dari bis P.O. Kopayu karena tempat pemberhentian terakhir. Setelah itu, sang supir mengajak kenek untuk sarapan pagi. Iya, sega lengko, nasi khas Indramayu selain sega camblang khas Cirebon, membuat mereka bersemangat lagi setelah sarapan untuk melanjutkan perjalanan dari Cirebon ke Indramayu. Di siang hari itu, memang nasib baik ada di sang supir dan kenek. Siang itu juga ramai dengan penumpang, membuat kenek dan supir bertambah semangat lagi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. P.O. bis Kopayu melewati bypass jalan di Cirebon.
Siang itu memang terlihat lumayan banyak penumpang yang naik di bis PO Kopayu yang disupiri oleh almarhum Sanuri. Memang tak seperti biasanya. Banyak penumpang yang naik membuat di dalam bis PO Kopayu sesak dan hawanya sangat panas. Kala itu, saat sampai di Rentang Jati 7, sang kenek dengan jeli dan sigap melihat dua wanita cantik di kiri jalan. Dengan sigap juga, sang kenek langsung mengucap kepada supir, "Kiri, kiri, kiri, kiri." Tapi sang supir bertanya-tanya kepada kenek karena dia tak melihat ada penumpang yang menyetop. Sang supir pun berkata, "Ada apa, Cuk? Kan gak ada yang nyetop." Sebenarnya ini dalam bahasa Indramayu atau Jawa Ngapak, tapi sudah saya ganti ke bahasa Indonesia untuk lebih memahami apa isi dialognya. Oke, lanjut ke ceritanya. Tapi setelah sang supir melihat dua wanita cantik, sang supir berdecak kagum dalam hatinya. Cantik banget dalam hati sang supir, karena tak biasa-biasanya ada wanita cantik pada tahun itu mau naik bis yang sesak dan pengap. Seharusnya pada tahun itu wanita cantik yang terlihat lebih mirip artis harusnya naik Mercedes atau Volvo. Pada tahun 83 tersebut, tiba-tiba ada suatu keanehan terjadi. Di dalam bis PO Kopayu tersebut, tak biasa-biasanya banyak penumpang yang merinding dan mencium bau aroma anyir seperti bau hewan air tawar, hewan-hewan air seperti buaya atau biawak. Tapi siapa peduli di dalam bis yang penuh pengap dan sesak. Kini tibalah giliran kenek untuk menagih ongkos. Ongkos, kata sang kenek sambil menggoyangkan recehan yang ada di tangannya. Tibalah untuk menagih sang dua wanita cantik itu. "Kemana yuk?" kata kenek. "Jatibarang," jawab salah seorang wanita cantik itu kepada sang kenek dengan muka datar tanpa menoleh sedikit pun ke kenek tersebut. Lalu kemudian salah satu wanita cantik itu menyodorkan uang 10 ribuan ke kenek. Pada tahun itu uang 10 ribu itu uang lah yang sangat besar. Mungkin zaman sekarang itu sama seperti 100 ribu ya. Sang kenek pun kaget karena melihat besarnya uang. Sang kenek pun berkata, "Wah, gak ada kembaliannya yuk," kata kenek. "Ya udah, gak usah dikembaliin, ambil aja buat masnya," kata salah satu wanita cantik tersebut. Di sisi lain, sang sopir almarhum Sanuri merasa heran. Sudah puluhan tahun ia menjadi supir bis di PO Kopayu, tapi hari ini terasa aneh karena bis begitu berat. Selain berat bawaannya, bis yang dibawa oleh Sanuri ini oleng terus. Tapi bukan Sanuri namanya kalau tak jago membawa mobil apapun itu. Bis Kopayu telah sampai memasuki kawasan Jatibarang. Lalu kenek berteriak, "Jatibarang, Jatibarang!" Tapi tak ada yang turun
di area Jatibarang itu. Dan Kenek memutuskan untuk tarik, Pir, kata Kenek. Tak beberapa lama, bis memasuki kawasan jembatan Sasak Abang Jatibarang. Di tengah-tengah jembatan, dua wanita cantik itu meminta supir untuk berhenti menurunkannya. Tapi Sanuri tahu, karena itu hal yang sangat dilarang menurunkan penumpang di tengah-tengah jembatan Sasak Abang. Jembatan Sasak Abang memang sudah terkenal sangat angker dan dilarang untuk menurunkan penumpang di tengah-tengah jembatan Sasak Abang Jatibarang. Namun, karena dua wanita cantik tadi memaksa Sanuri untuk berhenti, akhirnya Sanuri sang supir pun mengalah dan berhenti di tengah-tengah jembatan Sasak Abang. Tanpa ragu-ragu dan takut, dua wanita tadi langsung turun. Tak disangka oleh semua penumpang dan supir beserta Keneknya, dua wanita tadi turun dan langsung nyebur ke dalam kali. Semua yang ada di dalam kaget dan berteriak karena aksi dua wanita cantik itu yang tergolong sangat nekat dan gila. Wah, gak tahu apa yang dipikirkan lagi itu. Kejadian itu membuat sang supir Sanuri dan Keneknya Jo turun karena merasa khawatir dan takut. Jo, wah, kemana ya dua wanita tadi? Kok gak ada? Kata supir Sanuri kepada Keneknya. Oh iya pak, kemana ya? Tadi kan nyebur, kok gak ada ini? Aduh, jawab Jo kepada sang supir. Setelah itu keduanya langsung naik ke dalam bis. Bingung campur aduk, khawatir juga. Entah apa yang terjadi ini dalam hati sang supir. Kemudian sang supir berbicara kepada semua penumpang yang ada di dalam bis. Sang supir mengucapkan bahwa itu bukan kesalahannya yang sudah menurunkan penumpang tadi di tengah-tengah jembatan. Dan dua penumpang tadi langsung nekat nyebur ke dalam sungai yang ada di kawasan Sasak Abang Jatibarang tersebut. Lalu di tengah perkataan sang supir kepada semua penumpang, ada salah satu penumpang yang sudah agak tua dibandingkan penumpang lainnya dan memberitahukan bahwa sudahlah Pir, udah sering kok kayak gitu, gak usah dipikirin. Kalau yang turun di tengah-tengah jembatan itu biasanya bukan manusia, itu siluman. Udah gitu, naiknya juga dari rentang Jati 7 kan tadi. Itu udah pasti bukan manusia Pir. Udah, gak usah dipikirin, jalan aja lagi, kata salah satu penumpang di bis PO Kopayu yang disupiri oleh Sanuri. Wah, iya ya pak, pantesan seumur-umur saya nyupir, baru kali ini bis terasa berat banget pak. Terus baunya juga bau amis anjir gitulah. Tapi ya sudahlah, kita lanjut aja lagi ya, kata Sanuri kepada penumpangnya yang tadi menjelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya bis PO Kopayu melaju lagi ke tujuan. Tapi kini semua penumpang yang ada di bis tersebut ramai membicarakan topik yang tadi baru saja terjadi. Semua orang pun heran
Sampai saat ini pun kejadian itu masih menjadi misteri. Jika memang dua wanita tercantik tadi bunuh diri, harusnya mayatnya ditemukan mengapung dan ada berita juga. Tapi tak ada satupun berita ataupun mayat yang ditemukan mengapung. Biarlah itu menjadi misteri dan cerita di daerah Jatibarang, Cirebon, Indramayu sendiri. Sekian cerita ini. Oke, itu tadi cerita dari akun Facebook Mas Ikin Kin yang berjudul Misteri Sasak Abang Jatibarang. Bagaimana menurut kalian semua sobat PHMK? Mungkin ada yang bilang ini cerita fiksi atau cerita bohong. Namanya cerita gaib. Memang selalu di luar logika, di luar nalar kita. Mau percaya atau tak percaya itu hak kalian masing-masing. Gua sendiri menjelaskan saja apa yang terjadi, apa yang diceritakan oleh penulis. Untuk kalian yang percaya atau tak percaya, boleh komen di bawah. Demikian cerita dari gua, episode podcast horor masa kini kali ini, malam ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan pernah bosan untuk menonton podcast horor masa kini di sini, di channel ini. Cuma di channel ini, eksklusif untuk kalian semua, mendengarkan cerita-cerita horor yang pernah terjadi. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel gua. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sampai sudah 500 subscriber. Menurut gue ini, gue bangga banget. Terima kasih banyak pokoknya. Akhir kata, gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.